Weh. Assalamualaikum. Salam. Ngopi, Pak? Ini tempatnya klasik. Adakah di sini tanda-tanda Keberkahan. keberkahan? Istimewa. Kita berada di Wak Suroto Kopi. Hari ini jam 12.00. Saya bertemu dengan Pak Bambang. Kebetulan tadi lihat di jalan masih standby di sini. Untuk apa tuh, Pak? Cari sebuah inspirasi Inspirasi. dan tentunya ada sebuah capaian yang harus dituju ini. Sampai sejam segini. Dan karena ada capaian yang masih dalam proses pengerjaan, jadi tidak ngantuk. Apa sih mana pencapaian itu? Capaian itu adalah mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Karena- Layak, Pak, itu diperjuangkan sampai begadang-begadang gitu ya. Karena mengganggu sekali ini kalau nggak segera selesai. Kita terganggu ngopi kita sampai kita kadang bisa- Mas, nek ngobrol serius jadi ora enak. Nonton konsisten. Kayak mau ngobrol santai enak ya. Ngobrol serius malah enak. Kacau. Iya, grogi. kan natural Mas, ya. Tidak terbiasa di depan kamera. Oke, ternyata sebuah pencapaian itu harus butuh perjuangan. Sudah kan? Sampai tidak tidur berhari-hari, Sudah bermalam-malam untuk mencapai sebuah pencapaian. luar biasa. Begitulah perjuangan. Penting apa, Pak, hal itu dicapai, Pak? Nah, kalau kita nggak nyampe itu, mungkin kita akan dipermalukan di depan dunia akademis. Dunia akademis. Dan Apa sebenarnya yang perlu dicapai ini? yang perlu dicapai itu hanya selembar kertas. Selembar kertas, ada tulisannya. Ada tulisannya. Tulisannya apa? Tulisannya itu adalah tulisannya itu adalah Hmm? hanya 2 huruf aja sih. 2 huruf. 2 huruf saja, tapi biayanya sudah melampaui 2 digit. Oh, iya. Apa itu, Pak? Biar menjadikan para netizen ini penasaran, Iya. kita akan buka part kedua. Part kedua. Welcome to my channel. Kita akan membahas tentang perjuangan Bambang meraih gelar doktor. Kok diwajar Oh, part 2, Pak. Ini, Pak, sudah masuk part 2 nih, Pak. Dua, oke. Bagi seorang dosen itu ternyata penting, Pak, ya. Dokter itu, Pak, ya. Sebenarnya kalau kode etik menuntut ilmu itu memang sampai ke liang lahat ya. Tidak ada batasnya. Utlubul ilma Walau Apa tuh, Pak? mahdi ilah minal Ilal- mati lalati. ya minal mahdi ilah Ilmu. Cuma terkadang kita ini terlampau sombong atas pencapaian kita. Padahal ilmu itu ketika kita gali, maka kita akan semakin terlihat bodoh. Karena semakin banyak yang kita tidak tahu. Oke. Long term learner. Iya tak? Iya tak? Boleh salah ya. Jadi Lifetime learner, menjadi pembelajar yang lifetime, selamanya. lifelong education. Lifelong Eh, education. Iya. Oke. Cuma yang jadi iktibar kita bersama itu adalah kenapa pendidikan itu tidak menarik, tidak humanis, seakan-akan dengan pendidikan itu hubungan itu tidak jadi baik, sengketa mulai nampak,
Dan kalau sudah tampak seperti itu, mendingan kita nggak usah sekolah, nggak usah studi, karena itu mencemarkan kemurnian ilmu, kehormatan dunia akademis. Dan yang terakhir, kalau kita tidak siap membersihkan diri, lebih baik ya, kita tidak ke situ dulu. Kita mundur untuk cooling down, untuk bermuhasabah bagaimana kita ini bisa jernih lagi untuk menjadi seorang yang Belajar. Jadi ilmu itu pantas menempel pada diri kita karena kita bersih dari hal-hal keburukan sifat. Berarti poin pertama itu untuk pembelajar itu adalah membersihkan hati dulu. Betul. Mengkosongkan gelas untuk diisi oleh guru kita. Ya. Tazkiyatun nafsi itu juga penting dibersihkan. Karena ilmu itu tertolak ketika kita ini tidak bersih. Gitu. Karena ilmu itu mulia, kita kotor, sehingga ilmu itu tidak bisa nyaman berada di diri kita, dan kita juga tidak siap untuk menerima kesucian dari ilmu itu. Kalau kita sampai sombong, karena kesombongan itu ibarat gunung yang tinggi, ilmu itu ibarat air tidak bisa naik. Karena apa? Ilmunya sedikit, kesombongannya begitu congkak. Saya kira ketika kita bisa bertawakal, bisa pasrah, bisa sumeleh, itu beribu-ribu hikmah itu akan hadir kepada kita. Sumeleh itu apa Pak? Sumeleh itu kita itu neriman ora. Ini bertawakal. Jadi memasrahkan artinya begini, sebenarnya ilmu itu kan Allamallahu ilman malam ya'lam. Allah itu akan mengajari kepahaman terhadap diri kita ketika kita itu mau berserah diri kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong pintar itu sudah anugerah dari Gusti Allah. Tetapi kita itu tidak mawas diri atas segala yang ada di sekitar kita. Sekitar kita itu sebenarnya pusat center timbulnya pemahaman. Apapun itu, karena itu Allah adalah zat yang ilmun, zat yang ilmu. Jadi sebenarnya Allah itu lantaran orang yang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita itu ada ilmu, tinggal kita menambah keberkahan dari ilmu itu. Ini keistimewaan Pak Bambang. Salah satu yang menyadarkan saya tentang kuliah itu adalah Pak Bambang. Dulu saya kuliah doktor itu ya untuk apa ya? Jelas untuk gelar gitu. Untuk apa? Ya untuk pengakuan gitu. Untuk apa? Biar bisa bertahap dalam tahapan-tahapan dosen. Akan tetapi saya ketemu Pak Bambang kemudian diperingatkan bahwa ilmu itu tidak hanya sebatas suatu pencapaian dunia, tetapi ilmu adalah bagian dari pencapaian akhirat. Nah, itu yang mematahkan statement saya, sehingga belajar menemukan konsep baru bahwa bagian ilmu adalah sebuah amanah Tuhan, gitu Pak ya. Sekarang adalah part ketiga. Ternyata ilmu yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, atau bisa dikatakan kecerdasan yang kita miliki hanya sebatas amanah dari Tuhan. Bagaimana Pak itu Pak? Betul sekali. Ketika kecerdasan itu hadir kepada diri kita, itu adalah berkas kecerdasan sececah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ya, ketika pada titik di mana kita itu lemah, ngantuk, capek, jenuh,
kita kayak orang yang lolak-lolok, nggak nampak kita ini orang yang cerdas. Artinya apa? Sebenarnya kita itu kodrat iradatnya tidak ada kemampuan sama sekali, hanya kasih sayang Allah. Secercah dari cahaya ilmu itu dititipkan kepada kita. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau buat analogi, Allah itu seluas samudra, kita itu hanya Ilmu Allah ya. ya ilmu Allah yaitu seluas samudra. Misalnya kita itu analogikan itu ada jarum itu diri kita, dan kita celupkan ke ilmu Allah, kita tarik lagi yang nempel ya segitulah sebenarnya yang kita tahu. Jadi kita itu dibatasi oleh jarak antara cara pandang mata, ya, tubuh kita, langsung tubuh dalam artian kesehatan yang dianugerahi berupa ruh. Selebihnya kita ini sebenarnya tidak bisa mencapai ilmu Allah. Jadi sebenarnya kita itu tidak perlu takut ya untuk menjadi orang yang bodoh ya, karena kehadiran kita itu ya memang sebenarnya bodoh gitu. Jadi sudah dari awal itu bodoh. Seandainya kita itu jadi pintar, itu hanya secercah sedikit, dan sadarlah Allah menganugerahkan ilmu itu pada porsinya masing-masing gitu loh. Ada orang yang diberi ilmu itu lebih banyak, ya. Ada orang yang diberi ilmu itu lebih sedikit, dan ada orang itu yang tidak diberi ilmu tapi diberikan rasa. Rasa itu apa maksudnya? Rasa itu adalah menerima dengan keadaan yang dia itu tidak sadar dengan keadaan itu, yaitu orang gila. Apa? Orang gila. Orang gila. Orang gila itu perasa, Pak. Perasa. Jadi dia hanya punya perasa tapi nggak punya ilmu dan akal. Tapi di situ bebas, mau berbuat salah bebas. Tidak ada hukum dosa yang mengikat pada itu karena gila. Ya, jadi gila. Nah, suatu ketika itu kita harus menjadi gila. Dalam artian apa? Menggilakan dari anggapan diri. Kadang kita itu sok gitu loh. Sok itu yang jadi masalah. Sok apa itu, Pak? Ya Sok pintar gitu. Sok kuat, sok ngerti. Padahal sebenarnya kita dalam kebodohan. Sebenarnya semakin kita sok itu ya kita dalam kebodohan. Nah, contoh orang-orang yang sudah ya terlampau dekat dengan Gusti Allah, itu akan tambah semakin merasa asor gitu. Asor itu ya merasa hina, karena ternyata kita itu tidak ada apa-apanya gitu, tidak ada daya upaya pun tidak ada. Semua itu ya memang kita itu hanya secercah nikmat maunah dari Gusti Allah. Itu sebenarnya pembicaraan seperti ini itu lagi sadar aja, lagi kondisi terpuruk aja. Mungkin ketika bisa jadi kita dalam kondisi lalai, Pak. Lalai. Jadi ini lagi terpuruk, lagi berhadapan pada suasana malam yang hening. Tafakur kita itu mengarah kepada nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kesadaran ruhaniyah, nilai-nilai yang bersifat ubudiyah sebagai seorang hamba, nilai-nilai kehambaan. Besok kalau udah habis mandi, baju disetrika, pakai minyak wangi, pakai sepatu, udah lupa semua kayak gini itu. Ya manusia tempat lalai dan lupa. Oke, terus pada part keempat ya Pak ya. Bagaimana ini? Apakah perlu kita menjadi orang yang hebat? Oke. Part keempat menjawab apakah perlu kita menjadi orang yang hebat, dan bagaimana kita mensiasati aktivitas-aktivitas harian kita untuk tetap ada nilai ketuhanan. Monggo, Pak. Part keempat ini. Part keempat.
ketika kita mau mengawali aktivitas bernilai ketuhanan, itu sebelum kita keluar dari rumah, kita keluar harus dari melakukan kantor, ke kampus, ke ya, kerja gitu. Ya mau berangkat ke kantor itu kita harus mengawali dengan nilai-nilai ketuhanan. Contohnya Kalau pagi ya, berarti kita itu mau masuk ke kamar mandi itu harus doa. Itu kalau kita awali dari bangun tidur ya. iya. Misalnya kita awali sebelum tidur ya, sebelum tidur kita wudhu dulu, berdoa sebelum tidur. Nanti akan disambut dengan apa? Dengan dengan ibadah berikutnya, sholat subuh. Tapi kalau kita tidak mengawali dengan kebaikan, katakanlah wudhu, doa sebelum tidur, harapannya kecil, apalagi kita kayak gini, ya, pencipta suasana malam, udah lalai. Bisa jadi subuh itu jam 7. 12. Jadi soli fardhu subhi kawanan. Atau dijamak sama duha. Nah, ini sudah mengawali hal yang salah. Berharapnya sebuah nilai ketuhanan, keberkahan yang panjang gitu, tapi kita salah dalam mengawali. Nah, ketika ya gitu, jadi jangan bosan-bosan untuk menggapai nilai-nilai ketuhanan dengan berbuat baik. Kapan orang itu bahkan berbuat baik? Kapan orang itu ketika selesai tidak berbuat baik? Ketika nilai ketuhanan itu diganti dengan nilai kemanusiaan. Ingin dihargai, ingin tampak hebat, terlihat hebat. Nah, itu nanti nilai ketuhanan akan kikis, akan hilang. Ajaran berikutnya kita berangkat ke kantor. Ya kalau memang bisa ya melanggengkan dzikir, karena dzikir itu yang akan bisa menyelamatkan kita dari godaan nafsu yang datang dari diri kita. Walaupun nanti ada ajakan teman untuk ini, untuk itu, paling enggak dalam diri kita itu bisa terbentengi dzikir oleh dzikir Asmaul A'dzam. Ya Allah gitu, atau dzikir-dzikir yang disukai, sholawat atau apapun gitu. Nanti ketika ketemu orang, kita nggak perlu menunjukkan diri, orang itu akan berkaca pada diri kita karena kita mengeluarkan sinar-sinar putih, ya, yang aura. Itu tidak aura-aura kebaikan yang itu orang tidak nampak. Nanti ya memang resikonya banyak orang yang dekat dengan kita, tiba-tiba orang tersebut dekat dengan kita itu muncul kesadarannya. Ada orang yang dekat dengan kita muncul ilmu, ada orang yang dekat dengan kita selesai masalahnya. Jadi kita menjadi center kebaikan yang kita mungkin tidak sadar karena kita memang tidak arahnya adalah menyadarkan, tapi kita orang tersebut kita sinyal kita tunjukkan ada nilai ketuhanan terhadap Tuhan. Nah, yang jadi masalah itu terkadang ya tidak ada yang menjalurkan nilai ketuhanan itu. Ketika orang mau ngecas pada diri kita, wes kacau, wong kita yang mau dicas kita juga lagi kosong, lagi tidak ingat Gusti Allah, lagi kacau. Gimana orang mau bahagia, wong kita nggak bahagia? Luar biasa. Bagaimana orang mau selesai masalah, kita sama masalahnya aja masih ruwet. Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah orang lain gitu. Tapi kalau kita sudah selesai diri kita, pasrahkan kepada Tuhan, maka orang yang datang ke kita itu separuh dari masalahnya selesai. Karena apa? Pengaruh radiasi dari diri kita, pengaruh positif, betul, dari diri kita yang kita sudah ngeces, kita nyolok dengan nilai-nilai ketuhanan yang Tuhan itu kan ya diri kita ini Tuhan gitu, rasanya seperti itu. Karena kita memang tangan kita bukan milik kita, tangan kita ini adalah milik Tuhan. Kapanpun Allah mengambil kekuatan dari tangan kita, itu haknya Tuhan. Ya, maka di tangan kita ada Tuhan, ada kekuatan ilahiyah. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi kita harus men-charge ya diri kita untuk dari nilai-nilai atau mengisi nilai-nilai ketuhanan, sehingga akan muncul aura tadi ya, muncul aura kebaikan, sehingga setiap langkah kita
itu tidak hanya hebat tapi juga penuh kebermaknaan. Siapa yang dekat dengan kita maka akan mendapatkan ya aura-aura positif dari kita, dan tidak sebaliknya yang dekat dengan kita malah mendapatkan aura negatif. Oke, mungkin itu Biar lengkap, kita kita pakai 45 sebagai kesimpulan. 45 kesimpulan. Nah, Ketika silakan. nilai ketuhanan itu bisa kita jaga, kita istiqomahkan, maka kata-kata kita yang sedikit itu lebih bermakna daripada kata-kata yang banyak yang tidak menggunakan spiritual approach. Jadi kita sibuk dengan zikrullah. Definisi zikrullah itu apa? Boleh lewat bacaan, boleh lewat perbuatan baik. Ya, maka ya kata-kata yang muncul pada diri kita itu nanti punya dampak, punya effort apa? Effort, Kekuatan, pengaruh. Ya. Dan langkah kita, pergerakan tubuh kita, gestur kita itu nanti akan mendamaikan. Kalau sudah mendamaikan, ya ini resikonya adalah ya kita dianggap hebat. Kalau kita tidak mengucapkan alhamdulillah, disyukur kepada Allah yang telah memberikan semua keadaan ini, kita ya akan terperosok kembali dan tidak jangan jadi hebat. Karena hebat itu adalah labeling. Hebat itu labeling manusia. Labeling dari manusia. Berarti Dan kita harus jadi orang yang menyadari bahwa kehebatan hanya milik Allah. Jadi bisa jadi ya orang-orang yang nilai ketuhanannya tinggi itu dia tidak mau jadi orang nomor satu karena susah menghilangkan. Bisa jadi tapi ya. Bisa jadi dia nggak kepengen jadi nomor satu karena itu susah menghindari yang namanya ujub, pengakuan diri. Dia selalu kepengen memberikan kebermanfaatan. Jadi dia mesti di antara dua gitu. Terakhir tidak, karena kalau terakhir itu akan mengurangi rasa syukur. Gitu ya. Rasa syukur. Padahal kita ini kan banyak nikmat anugerah yang diberikan oleh Gusti Allah. Hanya saja kita ini disuruh bersyukur, tidak boleh lupa diri. Nah, lupa diri itu kapan? Ketika kita di posisi pertama. Ya. Orang yang sudah di posisi pertama itu punya amanah kepada bawah, kepada orang-orang yang belum di posisi pertama. Konsekuensinya orang yang di posisi pertama itu harus banyak zikirnya, banyak baiknya, banyak kebijaksanaannya, banyak keteladanannya. Tapi kalau kita di posisi kedua, kita masih dimaklumi seandainya tidak terlampau baik. Cuma maksud kita untuk menjadi kedua itu biar tidak ada orang yang tersinggung. Karena nikmat kebaikan yang diberikan oleh kita itu pasti ada orang yang hasud. Cara menanggulangi orang hasud itu apa? Kasih kesempatan orang untuk jadi nomor satu. Supaya apa? Orang yang mau hasud pada diri kita itu tidak berlebihan. Karena kita ada pengkaderan. Ini loh. Kuli masyhurin di barokatil mastur. Kita ini kalau bisa harus memberdayakan. Kembangkan, berdayakan, ya. Semuanya itu adalah jariyah MLA, multi level amal. Apa itu multi level amal? Orang berbuat baik, mengenal Tuhan, mengenal kodrat irodat kehambaan karena inspirasi, keteladanan dari kita. Oke, inspiratif sekali untuk malam hari ini. Karena waktu kita terbatas,
Nah, segmennya akan kita ulang kembali atau kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Oke, terima kasih obrolan malam hari ini di Warung Kopi Suroto. Monggo. Terus dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, apik ya, Mas?